Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Iva akan melanjutkan bab sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Iva akan membahas tentang menentukan posisi titik. Menentukan posisi titik itu ada dua, yaitu yang pertama posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Nah, ini boleh diganti dengan X, Y atau yang lain. Tapi karena Bu Iva mengikuti dengan buku paket, jadinya pakai A, B. Kemudian posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini ada diagram kartesius atau koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, dan D. Kemudian yang di tengah-tengah ini disebut dengan titik asal 0,0. 0,0 itu adalah koordinatnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Tentukanlah posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Kalian lihat, ini adalah titik A, ini adalah titik asal. Untuk cara yang pertama, yang kalian lihat adalah ada kata-kata terhadap titik asal 0,0. Nah, berarti yang kalian lihat pertama adalah titik asalnya 0,0. Sini. Kemudian menuju ke titik A. Nah, pertama kali yang kalian lihat adalah sumbu X. Nah, letaknya titik A itu di mana? Kalian hitung 1, 2, berarti 2 ke kanan, lalu ke atas 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kemudian yang kedua, tentukanlah posisi titik B terhadap titik asal 0,0. B adalah di sini. Kemudian titik asalnya Oke, dari titik asal kita menuju ke titik B. Satu, 2, 3, 4, 5. Selain menghitung itu, kalian juga bisa langsung melihat ke gambarnya ya. Sumbunya itu kan ada negatif 5. Meskipun di situ negatif 5, kalian tetap tulis 5-nya aja. Negatifnya jangan ditulis. Jadi dia 5 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Untuk yang nomor 3, tentukanlah posisi titik C terhadap titik asal 0,0. Titik C di sini ya. Bisa kita lihat pada sumbu X-nya dulu, itu kan negatif 3, berarti 3 ke kiri, kemudian sumbu Y-nya adalah negatif 5, berarti 5 ke bawah. Oke, sampai sini mengerti? Nah, untuk yang nomor 4, tentukanlah posisi titik D terhadap titik asal 0,0. D-nya di sini. Kalau kalian capek ngitung, kalian bisa langsung lihat pada gambarnya. Itu kan ada, lihat sumbu X-nya dulu. Sumbu X-nya adalah 3 ya kan?
berarti 3 satuan ke kanan. Kemudian dia turun ke bawah. Ada berapa? Di gambarnya itu ada negatif 6. Berarti 6 ke bawah. Sampai sini sudah paham untuk cara yang pertama? Kalau sudah, kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, bisa pakai tabel. Ini ada koordinat titik yang A, B, C, D. Tadi ya kalian lihat di grafik di koordinat kartesius. Di sini ada posisi titik terhadap titik asal 0,0. Itu nanti yang kalian isi. Untuk koordinat yang paling depan ini, atau bisa dinamakan dengan X kecil atau tadi A kecil, kan ada 4, 2, 4, sama 5. Ini adalah arahnya hanya ke kanan dan ke kiri. Oke, diingat-ingat. Untuk koordinat yang paling depan, arahnya adalah ke kanan dan ke kiri. Kalau negatif, berarti dia ke kiri. Oke, ini juga negatif, arahnya ke kiri. Kemudian untuk yang positif, ini kan positif 5, arahnya adalah ke kanan. Oke. Lalu untuk yang koordinat paling belakang, koordinat paling belakang ini arahnya hanya ke atas dan ke bawah. Untuk yang positif, arahnya adalah ke atas. Nah, ini juga positif 5. Jadi arahnya ke atas. Ini tandanya negatif. Berarti arahnya adalah ke bawah. Kalau ini positif 1, arahnya ke atas. Diingat-ingat ya anak-anak, untuk koordinat yang paling depan itu arahnya adalah ke kanan atau ke kiri. Sedangkan koordinat yang paling belakang arahnya adalah ke atas dan ke bawah. Lalu kita masuk ke posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini ada gambar lagi. Ini ada titik A, titik L, titik B, titik C, dan titik D. Nah, sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, tentukanlah posisi titik A 2,3, titik A di sini. Nah, kalian lihat terhadap titik L negatif 2,1. Kemarin sudah diajari Bu Iva cara baca koordinatnya kan? Nah, kalau untuk cara yang pertama, diingat-ingat seperti tadi. Cara pertama itu dia menggunakan gambar koordinat kartesius ini digambar. Jadi pakai cara yang lompat-lompat tadi ya, atau
kalian lihat perpindahannya, tadi udah diajari. Kalau untuk cara 1 pakai gambar, yang kita lihat pertama kali itu adalah kata terhadap titik L. L kan di sini. Kemudian kita lihat titik A-nya. Dari titik L ke titik A, pertama kali kita berarti ke arah mana dulu? Nah, pertama kali kita harus lihat sumbu X. Berarti arahnya ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, kemudian ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ada berapa satuan? 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Jadi 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian yang nomor 2, tentukanlah posisi titik B negatif 5,2 terhadap L negatif 2,1. Ingat-ingat, untuk cara yang pertama yang kalian lihat itu adalah setelah kata terhadap. Itu kan terhadap titik L. Jadi kalian lihat titik L-nya dulu baru ke titik B. 1, 2, 3. 3 satuan ke arah kiri, kemudian 1 satuan ke arah atas. Kemudian yang terakhir, tentukanlah posisi titik C negatif 3, negatif 5 terhadap titik B negatif 5,2. Kita lihat lagi setelah kata terhadap ada titik B, berarti kita lihat dulu titik B-nya. Titik B ada di sebelah sini kan? Nah, di sini. Kemudian kita lihat titik C. Dari B ke C, kita lihat dulu dari sumbu X. Dia berarti bergerak ke arah kanan. 1, 2. 2 satuan ke kanan. Kemudian turun ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebanyak 7 satuan ke bawah. Nah, kalau pakai cara 1 kan agak ribet ya, karena harus menggambar dulu. Belum lagi menghitung, ya kan? Bu Iva punya cara yang kedua. Seperti tadi, yaitu pakai tabel. Ini adalah cara yang kedua. Cara bacanya itu seperti ini. Ini ada koordinat titik dan ini posisi terhadap. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, itu tadi kan sudah diketahui. Kalian tinggal menulis koordinatnya aja. Kan udah bisa baca koordinatnya kan? Kemudian cara membaca tabelnya ini adalah dari kiri dulu baru ke arah yang atas. Jadi dilihat yang ada nomornya ya. Nah, ini bacanya adalah posisi titik A terhadap titik A adalah, cara menghitungnya seperti ini. Koordinat yang paling depan dikurangi juga dengan koordinat yang paling depan. Berarti 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0.
itu adalah koordinat yang paling depan. Oke. Kemudian koordinat yang belakang dikurangi juga dengan koordinat yang belakang. 3 dikurangi dengan 3. Tandanya selalu dikurangi ya, bukan ditambah. Oke, sama dengan 0. Nah, kalau masih bingung, lanjut ke posisi titik A terhadap titik B. Koordinat titik A-nya adalah 2. Kemudian dikurangi dengan koordinat yang titik B. Dikurangi negatif 5. Jangan lupa negatifnya tetap ditulis. Berarti 2 dikurangi dengan negatif 5. Kasih dalam kurung. Oke. Negatif bertemu negatif kan positif. Berarti 2 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 7. Kemudian yang belakang belum. 3 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Berarti koordinatnya adalah 7,1. Kemudian yang lain kalian isi dulu ya. Bu Iva loncat ke koordinat titik B terhadap titik C. Titik B negatif 5. Kemudian dikurangi dengan negatif 3. Jangan lupa negatifnya juga ditulis. Berarti negatif 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah negatif 2. Lalu yang 2 dikurangi dengan negatif 5. Ini tipu. 2 dikurangi dengan negatif 5. Sebentar, dihapus dulu. Berarti jadinya negatif bertemu negatif sama dengan positif kan? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian titik B terhadap titik D. Negatif 5 dikurangi dengan 3 sama dengan negatif 8. Lalu yang belakang 2 dikurangi dengan negatif 6. Berarti 2 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 8. Jadi koordinatnya adalah negatif 8,8. Nah, nanti yang ditulis itu adalah koordinat yang terakhir ini. Ya, untuk cara-caranya seperti 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3, dan seterusnya itu kalian kan bisa mengerjakan di coretan atau di mana gitu kan. Pastinya bisa di luar kepala. Jadi nanti yang ditulis adalah koordinat yang terakhir ini. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah, Bu Iva akan beri contoh gambaran denah rumahnya Bu Iva.
Ada seperti ini. Kemudian ada contoh pertanyaan dan jawaban cara yang pertama. Ini contoh ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Untuk filenya nanti kalian bisa download. Bu Iva kasih linknya. Oke, kalau ini adalah contoh jawaban cara yang kedua. Diingat-ingat nanti perbedaan cara yang kedua dan cara yang pertama seperti apa. Nah, ini adalah tugas kalian hari ini. Jangan lupa dikerjakan, difoto, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Foto maksimal hanya 3 foto ya, jangan banyak-banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.